Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Nah, di sini sekarang kita akan langsung lompat kepada pembahasan yang membahas tentang kadar kesiapan pasukan muslimin untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Yang pertama di sini ada keberanian Abu Dujana. Nah, Ka'ab bin Malik mengisahkan bahwa saat melihat kekejian kaum musyrikin terhadap mayat-mayat syuhada, ia menyaksikan seorang musyrik yang mengumpulkan baju-baju besi dari jenazah pasukan muslim. Dalam kondisi yang sangat berbeda, seorang musyrik yang kuat berhadapan dengan seorang muslim yang tampak lemah. Namun dengan kecepatan dan ketepatan, sosok muslim tersebut yang ternyata adalah Abu Dujana menebas musuhnya hingga terbelah menjadi dua. Selain itu, para wanita muslim juga menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka datang ke medan pertempuran dengan membawa geriba air untuk memberi minum prajurit muslim. Di antara mereka adalah Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaiman. Anas bin Malik menyaksikan mereka mengisangkan gaunnya hingga terlihat gelang kakinya, membawa air dan kembali untuk mengisi geribanya. Ummu Aiman yang melihat beberapa prajurit muslim mundur, segera menaburkan debu ke wajah mereka dan memarahi mereka untuk kembali ke medan perang. Ia dengan berani memberikan minum kepada prajurit dan bahkan sempat melepas anak panahnya ke arah musuh. Meskipun panahnya tidak menembus baju besi musuh, keberaniannya mengundang kekaguman dan tindakan lanjutan dari Rasulullah dan Sa'ad bin Abu Waqqas yang berhasil menumbangkan musuh tersebut. Nah, setelah mencapai bukit, Ali bin Abu Thalib membawa air dan mata air al-mihras untuk diminum oleh Rasul. Namun beliau mencium bau yang tidak enak dan tidak jadi meminumnya. Ali kemudian menggunakan air tersebut untuk membasuh darah dari wajah Rasulullah. Fatimah putri Rasul membasuh luka beliau, dan untuk menghentikan pendarahan, ia menempelkan abu dari tikar yang dibakar pada luka tersebut. Muhammad bin Maslamah kemudian datang membawa air segar yang diminum oleh Rasulullah. Setelah itu beliau mendoakan kebaikan untuk Muhammad bin Maslamah. Meskipun terluka, Rasulullah tetap melaksanakan sholat zuhur sambil duduk, diikuti oleh para sahabat yang juga sholat sambil duduk. Nah, sekarang di sini kita akan membahas sedikit mengenai kegembiraan Abu Sofyan dan dialognya dengan Umar. Jadi setelah pasukan musyrikin selesai berkemas untuk pulang, Abu Sofyan memanjat ke atas bukit dan berseru, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian Abu Sofyan berseru lagi, "Apakah di antara kalian ada Abu Bakar Asy-Syiddiq?" Dan tetap tidak ada yang menjawab. Dia berseru lagi, "Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab?" Namun tidak ada yang menjawab. Rasulullah telah melarang para sahabatnya untuk menjawab seruan dari Abu Sofyan tersebut. Abu Sofyan memanggil tiga nama tersebut karena menurut anggapannya mereka adalah pilar berdirinya Islam. Dia kemudian berkata, "Tiga orang tersebut sudah cukup bagi kalian." Mendengar hal ini, Umar bin Khattab tidak mampu menahan diri dan berteriak, "Wahai musuh Allah, orang-orang yang kau sebutkan masih hidup dan kuat. Justru Allah akan mengabadikan kesialanmu." Abu Sofyan menyahut, "Nyatanya banyak di antara kalian yang mati dan tidak akan mengurusnya, dan itu tidak membuat aku tercela." Lalu Abu Sofyan berkata lagi, "Tinggikanlah Hubal." Rasulullah kemudian menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menjawab, "Katakanlah Allah lebih tinggi dan lebih agung." Abu Sofyan berkata lagi, "Kami memiliki Uzza, sementara kalian tidak memilikinya." Rasulullah menginstruksikan sahabat-sahabatnya untuk menjawab, "Katakanlah Allah adalah penolong kami, sedangkan tidak seorang pun yang menolong kalian." Abu Sofyan kemudian berseru, "Kalau mau, naiklah engkau kemari. Perang Uhud ini telah membalaskan kekalahan kami di perang Badar. Kita sudah imbang." Umar menjawab, "Tidak. Antara kami dan kalian tidak sama. Orang-orang kami masuk surga, sedangkan orang-orangmu masuk neraka." "Wahai Umar, kemarilah." Abu Sofyan berseru, "Datangilah dia, apa yang dia mau," kata Rasulullah. Lalu Umar mendatangi Abu Sofyan. Setelah berhadapan, Abu Sofyan berkata, "Demi Allah dia masih hidup," kata Umar. "Bahkan beliau mendengar setiap ucapanmu." Abu Sofyan mengakui kebenaran Umar dan mengakui bahwa Muhammad masih hidup. Abu Sofyan kemudian berseru lagi, "Tahun depan kita akan bertemu lagi di perang Badar." Rasulullah menjawab, "Ya, di Badar kita akan bertemu lagi." Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk mengikuti pasukan musyrikin dan memeriksa arah tujuan mereka. Jika mereka mengikat kuda mereka dan menunggangi unta, itu berarti mereka menuju ke Mekah. Tetapi jika mereka menunggangi kuda dan mengikat unta, berarti mereka menuju ke Madinah. Ali bin Abu Thalib mengikuti pasukan musyrikin dan melihat mereka mengikat kuda dan menaiki unta, lalu berjalan menuju ke Mekah. Nah, setelah pasukan Quraisy pulang, kaum muslimin memeriksa dan mencari orang-orang yang terluka dan terbunuh dalam perang. Zaid bin Thabit berkata bahwa Rasulullah menyuruhnya mencari Sa'ad bin Abu Rabi. Rasulullah berkata,
Jika engkau menemukannya, sampaikan salamku untuknya. Tanyakan kepadanya, apa yang kau temukan? Zaid menemukan Sa'ad bin Abu Robi yang terluka parah dengan 70 luka di tubuhnya. Sa'ad menyampaikan salam Rasulullah untuk mengabarkan bahwa ia menemukan wangi surga sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Di antara para korban juga terdapat Al-Ushairim dari Bani Ashal. Sebelumnya, dia menolak ajakan masuk Islam. Tetapi dalam perang ini, dia bertempur demi kecintaannya pada Islam. Setelah meninggal dunia, Rasulullah bersabda bahwa Al-Ushairim adalah seseorang yang ahli surga meskipun belum sempat mendirikan sholat. Berbeda dengan Kuzman yang berperang bukan karena niat membela Islam, tetapi karena pertimbangan kesukuan. Setelah mengalami luka parah, Kuzman bunuh diri dan Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah seorang ahli neraka. Nah, selanjutnya ada Mukhairik, seorang Yahudi dari Bani Salabah, berperang bersama kaum muslimin. Meskipun hari itu adalah hari Sabtu yang dianggap suci oleh Yahudi, ia berkata bahwa menolong Muhammad adalah satu kewajiban. Mukhairik berperang dan terbunuh di medan perang. Rasulullah bersabda tentang dirinya, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang terakhir mengenai akhir dari perang Uhud, yaitu pemakaman para syuhada. Jadi Rasulullah menghampiri jasad para syuhada dan bersabda, Aku menjadi saksi atas mereka. Tidak ada yang terluka karena Allah, kecuali dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lukanya berdarah, darahnya berwarna merah, tetapi baunya seharum kasturi. Para sahabat telah membawa jasad para syuhada ke Madinah, tetapi Rasulullah memerintahkan agar mereka dibawa kembali ke Uhud dan dikuburkan di tempat masing-masing menemui ajalnya. Mereka dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Jasad mereka dikuburkan dengan pakaian setelah perangkat besi dan kulit dilepaskan. Beberapa jasad dikuburkan dalam satu lubang atau dibungkuskan dengan satu kain. Jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jamu dikuburkan dalam satu lubang karena mereka saling mengasihi. Namun ada kehilangan usungan mayat Handalah yang kemudian ditemukan dekat gundukan tanah. Rasulullah memberitahu bahwa Handalah telah dimandikan oleh malaikat. Setelah mendengar hal ini dari istrinya Safiyah, mereka mengetahui bahwa Handalah diberi julukan Ghusilul Malaikat, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Rasulullah sangat berduka atas kematian pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat bibinya Safiyah ingin melihat jasadnya, Rasulullah memerintahkan agar dipalingkan agar tidak melihat keadaannya. Setelah melihat jasadnya, Safiyah salat dan berdoa untuknya. Jasad Hamzah dan Abdullah bin Jasi dikuburkan dalam satu lubang. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah menangis seperti tangisan atas jasad Hamzah. Mereka tidak memiliki kafan kecuali selembar mantel yang berwarna putih bercampur hitam. Mantel tersebut tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mereka menutupi bagian kepala dengan mantel dan bagian kaki dengan dedaunan. Setelah orang-orang musyrik meninggalkan Uhud, Rasulullah berkata kepada para sahabat dan pasukannya, Buatlah barisan, aku akan berdoa kepada Allah. Mereka membuat barisan di belakang Rasul dan berdoa, Ya Allah, segala puji bagimu. Tidak ada yang bisa merebut apa yang kau tahan, dan tidak ada yang bisa menahan apa yang kau renggut. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau sesatkan, dan tidak ada yang tersesat bagi orang yang kau beri petunjuk. Ya Allah, anugerahkan kepada kami berkah-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, serta rezekimu. Ya Allah, kami memohon kenikmatan yang kekal kepadamu. Ya Allah, kami memohon pertolongan di saat lemah dan memohon perlindungan dari kejahatan yang kau hindari dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai iman dan benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami mengikuti jalan yang benar. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bertemu dengan orang-orang yang soleh tanpa kehinaan. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu dan menghalangi manusia dari jalan-Mu. Berikanlah mereka siksa dan azab-Mu. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang telah Engkau beri kitab. Rasulullah memuji Allah dan memohon perlindungannya, petunjuk dan keberkahan bagi kaum muslimin. Doa beliau mencerminkan keyakinan yang teguh dan keikhlasan dalam mencari pertolongan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.